1 bulan 1. Kisah nyata tentang 3 pemuda dan seorang pengemis tua ini aku dengar dari ibuku. Suatu kejadian yang aneh dan tidak mudah untuk aku percaya, namun memiliki kesan yang kuat dalam ingatanku, bahwa kita tidak boleh berlaku semena-mena kepada orang lain siapapun mereka. Singkat cerita, pada suatu hari di sebuah taman kota ada seorang pengemis tua yang sedang duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba datanglah 3 orang anak muda mendekati pohon itu. Rupanya mereka juga bermaksud untuk berteduh di sana. Namun mereka nampak kurang senang dengan keberadaan pengemis itu di sana. Karena merasa terganggu dengan bau pengemis tua itu, salah satu dari mereka menyuruhnya untuk pergi dengan semena-mena. Awalnya si pengemis itu menolak, tetapi akhirnya ia mengalah dan pergi. Tapi sebelum pengemis tua itu meninggalkan tempat itu, ia sempat berkata, "Ingat anak muda, 1 bulan 1." Ketiga pemuda itu tidak mempedulikan kata-kata si pengemis tua itu. Mereka menganggap pengemis itu gila. Mereka bahkan tertawa-tawa tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mereka kemudian bercerita kepada teman-teman yang lain tentang kejadian itu. Beberapa dari mereka mengingatkan supaya mereka bertiga berhati-hati. Tepat 1 bulan setelah kejadian itu, kampung tempat tinggal ketiga pemuda itu dikejutkan oleh kematian mendadak salah satu dari mereka bertiga. Ketika seorang warga memeriksa jenazah pemuda tersebut, ia melihat ada tanda luka bekas gigitan ular berbisa. Penduduk kampung itu pun merasa resah dengan kejadian tersebut. Kemudian mereka bersama-sama membersihkan lingkungan kampung mereka. Jalanan disapu, sampah-sampah dikumpulkan, kemudian dibuang di tempatnya. Rumput dan semak-semak liar pun dipotong dan dirapikan. Namun tepat 1 bulan kemudian, kejadian itu terulang kembali. Kampung itu gempar oleh kematian mendadak pemuda yang kedua. Ketika salah seorang warga memeriksa jenazah pemuda kedua tersebut, terlihat ada tanda yang sama, yaitu luka bekas gigitan ular berbisa. Warga kampung merasa bertambah resah karena kejadian itu terulang kembali. Beberapa tokoh warga pun mendesak si pemuda ketiga untuk menceritakan asal mula munculnya permasalahan itu. Akhirnya pemuda itu menjelaskan tentang perbuatan mereka kepada seorang pengemis tua, serta ancamannya kepada mereka 1 bulan 1. Pada bulan berikutnya, ketika harinya telah tiba, warga berjaga-jaga di sekitar rumah pemuda itu. Tepat tengah malam, seorang warga melihat ada seekor ular merayap di atas atap rumah itu. Ia segera memberitahu kepada pemuda itu untuk bersiap-siap. Ketika ular itu berhasil menyelinap masuk ke dalam kamarnya, pemuda itu pun secepat kilat memukul kepalanya dengan sebuah tongkat hingga mati. Warga kampung itu pun bisa bernapas lega. Namun pada keesokan harinya mereka dikejutkan oleh sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang melewati kampung mereka. Ketika mereka melihat di lokasi kejadian, ternyata korbannya adalah seorang pengemis tua. Ia meninggal dengan luka yang sama persis dengan luka yang dialami oleh ular yang dibunuh semalam. Boleh percaya, boleh tidak. Tetapi itulah kisah yang dulu pernah diceritakan oleh ibu kepadaku. Dan pemuda ketiga yang selamat dari kutukan si pengemis tua itu adalah ayahku.